Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya dari komunitas bisu di Kerajaan Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama saya Fitri Pabenteni, yang lebih dikenal Mami Fitri. Saya adalah salah satu komunitas bisu dan tugas saya adalah pengelola objek wisata Soraja Betapung Roe atau Bola Soba yang dibawa naungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang apa itu bisu dan peran fungsi bisu di masa lampau dan sekarang. Di zaman dulu, sejak Bone didatangi atau datangkan salah satu Raja Bone pertama, itu Tomanulung, sekitar kurang lebih 600 yang lalu. Bone itu kan siang rebale, kacau banget. Bone waktu itu mereka tidak punya pemimpin. Kacau siapa yang kuat, itulah yang berkuasa. Setelah kejadian alam di tanah Bone, yaitu hujan lebat, suara guntur, kemudian terjadilah suatu musibah, maka sosok figur muncul di bagian kelurahan Manurunge dengan nuansa kuning dan perangkat-perangkatnya. Itulah yang dikenal Tomanulung atau Mata Silompoy. Mata Silompoy istilah di sini seberapa jumlah orang, tanpa menghitung mereka tahu jumlahnya, bahwa jumlah orang yang berkumpul dalam suatu tempat sekian. Kemudian pada saat munculnya Tomanulung, diperkirakan sudah ada komunitas bisu yang merupakan pendamping daripada raja. Bisu di sini adalah istilahnya dalam sebelum memasuki bisu itu calabai, atau yang lebih dikenal sekarang adalah waria. Kalau zaman dulu calabai atau waria sangat memegang peran penting dalam istana kerajaan. Bisu adalah sekelompok manusia yang merupakan manusia pendeta Bugis kuno di kerajaan Bugis Sulawesi Selatan. Di zaman dulu itu bisu adalah merupakan orang-orang suci. Mereka tidak beristri, mereka tidak punya anak. Kemudian itulah dia diberdayakan dalam suatu kerajaan, dan kelebihannya bisu itu mampu menghubungkan kepada diri Dewata Sehuai. Ini sebelum konsep Islam di tanah Bone. Jadi pada waktu itu bisu inilah segala sesuatu apa yang di kerajaan dan di masyarakat Bone adalah bisu yang mengaturnya. Raja tidak bisa berbuat apa-apa selain minta pendapat dari para bisu. Karena bisu yang mampu mengobati seseorang, bisu yang memberikan nasihat kepada kerajaan, bisulah yang memiliki mantra-mantra memantori langit atau memohon kepada Dewata Sewa, atau istilah sekarang Islam adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bisu dalam hal ini adalah merupakan komunitas yang sangat diperhatikan di kerajaan Bugis dulu. Mengapa? Karena bisulah mengatur segala-gala kegiatan ritual dan prosesi-prosesi adat di daerah kerajaan Bugis. Kemudian bisu di sini diberdayakan karena dia memiliki suatu kelebihan. Antara lain, mengapa? Karena dia calabai. Ya, calabai ini harus dilatih baru masuk jadi komunitas bisu. Jadi tidak semua calabai alias waria itu bisa masuk ke jenjang bisu. Dia harus memiliki nilai-nilai, sikap, kemudian wibawa dan kejujuran, lempu, ada kaum ageteng.
Kemudian bisu ini setelah calabai ini setelah mereka paham tentang kedewasaannya, mereka lah dilantik menjadi komunitas bisu. Pada pelantikan bisu menuju Palolo atau Pamatua itu biasa disebut direbah. Direbah artinya dilantik, diibaratkan dia itu kembali menjadi orang-orang bangkit kembali berdiri dengan keadaan suci. Mereka dikafani. Kenapa mesti dikafani? Itulah simbol bahwa dia masih bersih, karena bisu ini harus mengelola istana kerajaan dalam keadaan suci. Kemudian pada saat ritual-ritual bisu itu mereka punya kelebihan. Yang biasa orang lihat kalau menari adalah pakai keris, menusuk keris ke tubuhnya. Ada yang beranggapan kekebalan, tetapi sesungguhnya bukan. Mengapa bisu itu menusuk keris ke tubuh para bisu? Ada dua. Yang pertama adalah memperlihatkan bahwa kejujuran antara kerajaan dan kepala dewata sesuai. Yang kedua, matolak bala. Kalau dia tusuk keris diri itu matolak bala, semoga apa yang ada terjadi tidak akan terjadi di kerajaan Bone, dan itu lampiasannya kepada tubuh para bisu. Kemudian seperti keris ini yang dipakai adalah bisu, ya ketika dia melakukan ini, itu kan harus ada permohonan dulu kepada Dewata Sewa, ada bahasanya. Bukan seperti sekarang yang sudah kita sama Islam membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum membaca ayat suci Al-Quran dulu, kalau sebelumnya itu agama Islam, kita mau mang Dewata Sewa. Yang seperti contohnya, sikiri bunga-bunga coda ampulawannya lama aku ngerok kaju abis sunyi orwe opa. Artinya memohon kepada ya Allah ya Tuhan, siang dan malam kuserahkan segalanya Engkau, berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran dan kedamaian di istana kami di kerajaan Bone. Itu yang terjemahnya. Kemudian setelah itu tadi, bisu itu pada menusuk-nusuk keris ada dua fungsi, yaitu memunculkan kejujuran, tidak ada dusta di antara kita, antara kerajaan dan masyarakat Bone. Yang kedua adalah mereka matolak bala, semoga tidak ada terjadi sesuatu hal di kerajaan Bone. Itulah contohnya keris tusuk begini, ya. Ini. Jadi bukan kekebalan seperti ini, ya. Ini bukan. Itu. Kalau kita berjalan lurus bahwa doa kita diterima kepada Dewata Sewa atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bisu karena sekarang sudah berubah kerajaan Bone menjadi pemerintahan daerah Bone. Jadi kalau dulu bisu itu pemimpin agama lah dan agamanya lah, dia segalanya mengatur segala-galanya di istana kerajaan. Sekarang karena sudah berubah. Jadi peran bisu sekarang di Bone itu hanya membersihkan benda-benda pusaka kerajaan Bone seperti peninggalan Raja Bone yang ke-12 akan ditata Aduk Palangka. Seperti ini menjelang hari di Bone, insya Allah tanggal 6 akan dibersihkan lagi, disebut Patok Langkaraja. Kemudian bisu itu diberdayakan di zaman dulu karena posisinya dia tidak ada beban tentang suami, tentang istri dan kepada anaknya. Nah, memang raja-raja Bone dulu itu di zamannya sangat bijaksana. Karena kalau diberdayakan larinya ke perempuan yang ada suaminya, itu kan bisa pelanggaran HAM istilahnya. Seorang perempuan, ibu tidur bersama suaminya. Kalau raja kan waktu itu kalau ada keinginannya tidak mengenal apa, keinginan raja harus dipenuhi. Jadi kalau ada istrinya, kalau umpamanya ada juga suaminya, mengganggu. Kalau kita ini bisa tidak punya anak, tidak punya istri dan tidak punya suami, jadi dia 24 jam mau dipakai dalam kegiatan kerajaan tidak ada masalah.
Kemudian yang diragukan juga kalau perempuan jangan sampai ada terjadi selingkuhan di kerajaan, atau sebaliknya kalau perempuan selingkuh dengan raja, atau kalau laki-laki selingkuh nanti permaisuri atau anak permaisuri. Tapi kalau bisu tidak ada, berjalan mulus. Itulah konsep-konsep pemberdayaan bisu yang ada di kerajaan Bone. Kemudian sekarang itu kita hanya tinggal membersihkan karena sudah bergeser, memang ada masuknya agama Islam. Jadi kita tinggal hanya pembersihan. Kalau di keagamaan itu kita serahkan kepada ustaz. Itulah kisah bisu yang ada di Bone.